lupa tanpa asal usulmu dari mana. Kau lupa dengan dirimu sendiri. Bagaimana dia mau mengajarkan anak-anaknya kalau begitu, sedangkan dirinya saja tidak becus mengerti masalah aturan bumi dan langit, tidak mengerti aturan bumi dan langit, tidak becus dengan aturan bumi dan langit. Dia tidak mengerti. Bagaimana dia mengajarkan kita anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan Acis Pertiwi, si raja edukasi Usman. Urusan sergap mengedukasikan ancaman buat netizen. Apa sih yang mengancam buat netizen? Banyak teman-teman yang mengancam kehidupan, banyak yang mengancam masa depan, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, yang seakan-akan lupa dan lalai dengan kewajiban kita yang sebenar-benarnya. Selalu saya pesankan buat teman-temanku, apapun yang kalian menonton, apapun yang kamu dengar, kalau lelah pakai akal dan pemikiran. Jangan pernah ditelan mentah-mentah apapun itu, karena itu bisa menjerumuskanmu. Kali ini saya akan mengedukasikan betapa pentingnya ilmu atau peraturan yang sudah dibuat oleh Tuhan kita, yang seharusnya kita jalani dan memakainya. Begini teman-teman, kalau kita berpikir secara logika, akal, sebenarnya kita ini salah besar dalam ilmu menembus perbatasan. Kita sama-sama belajar teman. Makanya jika ada hal-hal yang teman tahu, tulislah di bawah kolom komentar supaya kita bisa berbagi satu sama lain, karena kita memang saling membutuhkan. Jadi begini teman, kalau kita pikir secara akal logika, kita sebenarnya salah besar jika kalau kita mau menarik dalam ilmu agama. Saya rasa semua agama sama. Kalau ada agama yang tidak memakai aturan Tuhannya, saya bisa jamin agama itu melenceng. Itu saya bisa jamin agama itu melenceng kalau dia tidak mau memakai aturan Tuhannya sendiri, dan tidak ada tertulis dalam kitabnya aturan Tuhan. Dan saya rasa itu semua sama, karena Tuhan menurunkan kitab bagi agama lain hanya untuk dipelajari, hanya untuk menyembah dan memohon kepadanya. Saya rasa itu intinya. Maka dari itulah kita tidak boleh sebenarnya meninggalkan ini. Sebenarnya kita tidak boleh tidak memakai undang-undang Tuhan kita. Tidak boleh sama sekali. Kalau ada yang bertanya dan ada yang membantah, itu perlu dipertanyakan agamanya dan perlu dipertanyakan ilmunya sampai di mana. Sama dengan
negara kita ini sekarang sangat memprihatinkan dan sangat miris melihat sebenarnya apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin kita yang telah kita jadikan pemimpin selama ini. Bukan cuma zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang jadi pemimpin Indonesia. Itulah sebenarnya tidak baik, selalu sangat melenceng dari ajaran yang kita pelajari selama ini. Dia mengabaikan undang-undang Tuhan, dia mengabaikan aturan Tuhan yang seharusnya dia pakai untuk negaranya. Kalau menurut ilmu menembus perbatasan, siapa yang berani bantah undang-undang di Indonesia ini lebih pantas dipakai daripada undang-undang Tuhan? Siapa yang berani bantah? Itu perlu dipertanyakan agamanya dan ilmunya. Dari mana logikanya kamu pikir? Dari mana logikanya? Memangnya kau lebih pintar daripada Tuhan? Tuhan saja ciptakan kau. Masa kau mau abaikan aturan-aturan Tuhan? Di mana undang-undang Indonesia memakai aturan Tuhan sekarang? Dari dulu sampai sekarang tidak ada. Menurut pengamatan saya, yang ilmu atau pengetahuan yang saya miliki dari semenjak kita merdeka, itu tidak pernah kita pakai undang-undang Tuhan 100%, tidak pernah. Disitulah sebenarnya kekeliruan kalian semua. Disitulah kekilafan kalian semua. Kalian cuma enak menikmati dunia ini, kalian cuma enak menikmati Indonesia ini, padahal kau tidak sadar bahwa ada yang kau lupakan yang sebenarnya. Pasti ada yang mau bantah. Bukankah Pancasila dibikin oleh ulama-ulama dulu? Iya, saya tahu itu ulama yang bikin. Tapi apakah 100% dipakai untuk aturan Tuhan? Tidak kan? Itu hanya disisipkan. Disisipkan itu tidak 100% dia pakai aturan Tuhannya, dan itu pun samar-samar. Kalau artinya samar-samar itu tidak jelas, kan cuma 1-2 orang yang mengerti Pancasila itu. Jadi kalau orang yang tidak mengerti, bagaimana? Kau mau tanggung dosanya? Tidak mungkin kau tanggung dosanya. Inilah yang bergejolak dalam hati sebenarnya, teman. Maka itulah saya pengen edukasikan buat teman-temanku semua. Bukalah matamu, bukalah telingamu, bukalah otakmu, bukalah hatimu, tanya baik-baik itu yang mana yang sebenarnya bagus dipakai. Apakah undang-undang yang diciptakan oleh manusia atau undang-undang yang sudah diatur dari Tuhan kita sendiri? Tanyalah hatimu. Makanya kau punya negara tidak ada berkahnya.
negara tidak diridhoi, makanya selalu dibelender. Kalau tidak gempa tsunami, kalau tidak tsunami likuifaksi. Bukankah begitu teman? Akal dan pemikiran itulah sebenarnya kita sudah melenceng. Kalau ada yang tidak suka ini pasti orang yang tidak punya agama saja. Ingat itu, orang yang tidak suka ini pasti orang tidak punya agama. Itu saya bisa janji. Atau cuma orang yang membenci kebaikan. Cuma itu saja, tidak ada yang lain. Anda aku mau tanya agama siapa? Adakah agama mengajarkan kita berbuat tidak baik? Kan tidak ada. Jadi, wahai saudara-saudaraku, sama-sama kita manusia. Kita sama-sama manusia teman. Manusia diciptakan cuma satu, sifat dan hanya muka yang berbeda. Itulah intinya teman. Ini hanya awal mula saya menyampaikan bahwa kalian sebenarnya harus sadar semua. Biarpun siapa, mau ulama, mau apa, mau agama lain, seharusnya kalian sadar bahwa kalian sudah melenceng sebenarnya. Kalian semua sudah melenceng, apalagi yang memimpin negara ini. Biarpun kau bangun 1000 masjid, biar kau belajar ilmu setinggi langit, kalau kau tidak menerapkan undang-undang Tuhanmu, itu tidak ada gunanya. Makanya enak cuma satu orang, bermanfaat cuma satu orang, yaitu orang yang mengerjakan agamanya, tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Jadi sama saja halnya kita mencari aman sendiri. Karena selama ini saya menonton, saya melihat, saya mendengar, saya memikirkan, tidak ada sama sekali yang mau, tidak ada sama sekali yang mau memakai undang-undang Tuhan. Tidak ada. Kau sombong bagaimana? Sibuk memikirkan undang-undang dunia, sibuk memikirkan undang-undang yang dibikin manusia, tapi tidak sibuk memikirkan undang-undang yang seharusnya dia pakai, undang-undang Tuhannya, aturan Tuhannya. Kau kira Tuhan tidak memikirkan aturan kalian? Kau kira Tuhan kalian tidak membuat aturan? Enak saja. Mau lebih mementingkan undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhan. Mau kemana? Mau belajar ilmu dari mana? Biar kau dari Maroko sana, kalau kau tidak bisa menerapkan undang-undang Tuhanmu, tetap juga tidak ada gunanya. Kenapa mesti kau abaikan semua itu? Bukankah kalian diciptakan? Bukankah bumi dan langit serta sisinya hanya Tuhan yang punya? Terlalu sombong kan? Nanti bicara begini mungkin baru mengerti bahwa selama ini kita terperdaya oleh dunia karena mengabaikan aturan Tuhan. Siapa yang pakai undang-undang Indonesia? Memangnya dipakai? Situlah kekurangan kalian semua, disitulah kelemahan kalian semua. Makanya tidak ada berkahnya. Kita punya negara tidak ada berkahnya karena tidak ada berkah dari Tuhan kita.
yang menciptakan. Ini Indonesia ini cuma setai kuku ciptaan Tuhan. Kalau kalian mau tahu, siapa yang mau disalahkan? Semuanya, semua salah karena tidak ada yang mau bersuara, tidak ada yang mau menyampaikan. Dan siapa yang tidak suka? Itu orang pasti tidak punya agama. Cuma itu yang tidak suka itu. Kau salah kasih ya. Biar kau belajar ilmu setinggi langit, tidak ada undang-undang yang dipakai di Indonesia sekarang, tidak ada memakai undang-undang Tuhan. Dari mana? Cara pelaksananya saja beda. Bagaimana kita masyarakat mau tahu namanya agama? Bagaimana masyarakat kita ini mau tahu namanya aturan Tuhan, sedangkan pemimpin kita tidak mengajarkan, sibuk mengajarkan cari uang. Uang itu kan cuma dunia. Sibuk mengajarkan kita caranya bekerja begini-begini, tapi tidak sibuk mengajarkan bagaimana kita beragama yang benar. Innalillah. Itulah kekeliruan kalian semua, menjadikan pemimpin yang tidak mengerti dengan agama, mengangkat seorang pemimpin yang tidak mengerti dengan agama. Kok kira kalian mau selamat sendiri? Tidak bisa, Pak. Bagi orang yang berkepentingan untuk menyampaikan ini, kalau kalian tidak menyampaikan, kalian tidak akan pernah selamat. Ingat itu. Kenapa? Kita punya orang tua tidak tahu mengajarkan kita agama. Kita punya orang tua tidak pernah mengajarkan kita agama, tidak pernah mengajarkan anak buahnya agama, tidak pernah mengajarkan pegawainya agama. Bagaimana ceritanya? Bagaimana jalan ceritanya? Biarpun berbusa-busa mulutnya Pak Ustaz ngomong begini, ngomong begini, kalau pemerintahnya tidak mengajarkan, bagaimana ceritanya? Pemimpinnya kita tidak mengajarkan, bagaimana jalan ceritanya, sedangkan kita patuh terhadap aturan-aturan pemerintah. Logikanya di mana, teman? Saya bertanya kepada kalian semua yang menonton video ini, logikanya di mana? Bukankah orang tua seharusnya mengajarkan anaknya untuk mengenal namanya Tuhan, mengenal namanya agama? Masa agama masing-masing mau berdikari, sedangkan orang tuanya kita tidak pernah mengajarkan kita? Siapa dianggap orang tua pemimpin? Bukankah dia orang tua kita? Bukankah dia nanti memikul dosanya kita semua di akhirat kelak? Karena dia tidak pernah mengajarkan kita namanya agama. Bukankah seorang pemimpin seharusnya begitu? Dan harus memakai undang-undang Tuhannya, bukannya memakai undang-undang negara, bukan undang-undang seperti yang dipakai sekarang. Bukankah begitu? Kau lebih takut undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhan? Kau belajar ilmu dari mana? Begitu, teman. Cara berpikirnya begitu. Makanya negara kita tidak ada berkahnya, tidak diberkahi sama Tuhan kita. Masa kita mau belajar sendiri, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita agama? Tidak ada, Pak, orang tua. Tidak ada orang tua yang sebegitu anaknya, itu tidak ada, kecuali di Indonesia ini. Kalau di agama di tempat-tempat lain kita tidak tahu, karena mungkin orang tidak peduli dengan agama, orang tidak peduli dengan Tuhannya. Capek kalian hitam jidakmu sujud, lecet lututmu ruku sujud, tapi kalau kau tidak pernah menyampaikan hal ini, tidak ada gunanya. Terlalu sombong dirimu, lebih mementingkan undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhan. Memangnya Tuhan tidak mengaturkan ke undang-undang? Memangnya Tuhan tidak mengaturkan ke aturan-aturan yang seharusnya kau jalankan? Namanya Tuhan cuma mengajarkan kita harus sembahyang saja. Logikanya di situ. Jadi siapa pun menonton video ini, ya saya bertanya sama kalian lah.
Dia bilang ini Indonesia. Iya, saya tahu Indonesia. Siapa yang bikin Indonesia, Pak? Bikinan Tuhan yang setai kuku. Asal kalian tahu Indonesia ini barani-barani sombongnya diri, mengabaikan aturan Tuhan. Saya hanya menyampaikan, tinggal kalian yang pikirkan bagaimana baik buruknya, apakah benar atau salah yang saya bilang. Coba pikirkan baik-baik. Seharusnya bukalah matamu sekarang. Kenapa kau selalu digulung dengan gempa, digulung dengan tsunami, dikena likuifaksi, banjir bandang, ditenggelamkan? Kenapa? Bukankah Tuhan tidak pernah menurunkan suatu ujian atau cobaan kalau itu tidak bermasalah? Tinggi-tinggi ilmu, belajar ilmu agama, kau tidak sadari. Kenapa kau mengangkat seorang ayah atau orang tua yang tidak mau peduli dengan Tuhannya, lebih peduli dengan uang, sedikit-sedikit uang, memangnya itu uang kau bawa mati? Akhirnya orang semua terkena gara-gara kelalaian orang tua. Akhirnya anak-anaknya semua kena dampak, kan orang tuanya tidak mengerti agama, tidak mau pakai aturan Tuhan. Jadi anak-anaknya kena dampaknya semua. Itu teman, saudaraku, sama-sama kita manusia, cuma sifat dan muka yang berbeda. Sama-sama kita makhluk ciptaan. Kita hanya diciptakan teman, selembar bulu-bulumu tidak ada kupunya. Ingat itu. Jadi kalau kau pengen menyelamatkan Indonesia ini, harus ada yang bergerak menerbitkan itu undang-undang Tuhan itu. Kalau ada yang ingin menyelamatkan Indonesia ini dari keterpurukan atau kemungkaran Tuhannya, ya seharusnya kalian pakailah undang-undang Tuhan kalian. Kalian kan cuma diciptakan. Tidak ada kata tidak ada bantahan. Kalau ada bantahan itu orang bodoh itu. Kalau ada yang berani membantai, lebih saya jujur saya bilang sama kalian semua, kalau ada yang membantah itu orang bodoh itu. Berarti itu orang belum belajar dia, karena dia tidak tahu mana sebenarnya harus dipakai. Karena banyak kebenaran, itu yang benar. Percuma kita belajar ilmu setinggi-tinggi begini, percuma kita belajar banyak-banyak begini. Itu apa dan kita belajar? Nah, ada semua pelajarannya itu. Tidak ada bilang ini Indonesia, ini apa. Indonesia ini kayak setai kuku saja bikinan Tuhan itu. Setai kuku saja itu bikinannya Tuhan itu Indonesia. Kecil sekali, sedikit sekali. Sudah mau sombong begini, tidak mau pakai aturan Tuhan. Udah, biarlah saya mengajari orang tuaku. Seharusnya dia ngajari saya, bukan saya ngajari dia. Tapi mau diapa, orang tua sudah lupa. Tidak apa-apa diingatkan, walaupun harus berdosa. Pemimpin adalah orang tua kita. Kalau dia tidak mengajarkan kita demi kebaikan, tidak apa-apalah kita ingatkan, sekedar mengingatkan dan sekedar mendoakan. Mudah-mudahan Tuhan membuka mata hatinya untuk melihat kebenaran itu. Karena selama ini pemimpin yang kita miliki semuanya buta karena kemauannya sendiri, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itulah judulnya teman, lebih mementingkan undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhan. Makanya tidak ada berkahnya negaranya, selalu dibelender. Ini sebenarnya saya mau ketawa miris juga. Banyak profesor, dokter Andes, LCMA apa di sana semua berkumpul. Tapi miris
melihat masa negara sekecil ini bisa tidak pakai undang-undang Tuhan. Mustahil. Mustahil, bos. Oke, bukalah matamu lah. Saya tidak mau mengkritik, saya cuma mengingatkan. Mudah-mudahan kalian semua sadar semua, terutama orang tua kita itu lah. Seharusnya sadar lah, kalau orang tua kan tidak mau melihat anaknya susah. Saya jamin itu tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya susah. Bagaimana mau susah? Kau lupa dengan dirimu sendiri. Bagaimana dia mau mengajarkan anak-anaknya kalau begitu, sedangkan dirinya saja tidak becus mengerti masalah aturan bumi dan langit, tidak mengerti aturan bumi dan langit, tidak becus dengan aturan bumi dan langit. Dia tidak mengerti. Bagaimana dia mengajarkan kita anak-anak? Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman SIC. Inilah ancaman masa depan anak cucumu kalau kau tidak mengubahnya. Inilah ancaman buat netizen jika kalian tidak mengikutinya. Karena apa? Tuhan adalah segala-galanya. Biarpun agama lain pasti percaya dengan Tuhan. Kalau ada yang agama tidak percaya dengan Tuhan, itu orang tidak punya agama. Oke teman-temanku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tercerahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya lah pesanku buat orang tuaku. Tugasmu mengajarkan anakmu kebaikan. Janganlah melupakan asal usulmu dari mana. Janganlah lupa dengan dirimu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.